Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Pika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa berjualan sayur itu harus mengambil untung lumayan banyak, dan kira-kira bagaimana ya penjelasannya. Karena kan selama kita berjualan sayur kan dengar-dengar dodolan sayur ini ambilnya harus 2 kali lipat dan lain-lain. Sebenarnya apa alasannya, dan jika kita tidak menerapkan itu apa resikonya? Oke, hari ini kita membawa uang 800.000. Ini sudah persiapan mau berangkat, sepeda motor sudah ready. Semoga kita mendapatkan dagangan yang bagus-bagus. Ya, anakku malah nyapol. OTW. Alhamdulillah sudah sampai pasar induk. Ini masih sore sekitar jam 4-an. Sebagian belum berangkat, sebagian sudah melayani pembeli. Hari ini harga lumayan murah teman-teman. Tadi saya sudah tanya sebagian, ini saya nawar dulu bonces pare, dan juga beli gondes sama pakis. Kita nawar-nawar dulu itu pakisnya dan gondesnya juga di situ. Pare kita hari ini mendapatkan harga 4.000. Saya cuma membawa 4 kilo. Semoga berlaku. Ini kondisi di dalam terminal. Ya, sebagian sudah berangkat ya. Ini sekitar 80%. Yang kosong-kosong ini biasanya berangkatnya malam, kalau jam segini belum datang. Oke ya, ini keadaannya seperti biasa. Kalau daerah Malang rata-rata dagangannya seperti itu, besai, wortel dan lain-lain, sop-sopan lah intinya. Dan ini juga ada cabai, ada gondes juga itu, ada cabai besar. Sekarang kita beli cambah dulu, nanti kita belanja dan yang lain-lain terus pulang. Oke, ini kita beli cambah. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Kita absen harga beli dan jual. Bonces dapat 2.000, kita jual 5.000. Kemudian kubis 55 kita jual 8.000. Timun 4 kita jual 8. Wortel juga, besai juga sama. Kalau lalapan 5.000 jual 15, capar seperti biasa 9.000, pare 4 kita jual 7, itu hijau kita jual 14, tomat 14, lombok gede 13. Untuk bungkulnya kita jual 8.000, kita dapat harga 45. Untuk pakis seperti biasa 5.002, kita dapat harga 2.000. Kacang 3,5 kita dapat harga 3.000. Oh iya, ini untuk telone pesenan ini 15.000, kita dapat harga 2.000. Selamat pagi, sudah siap semuanya, tinggal ngetril ke pasar. Tadi malam ada tambahan cabai rawit sama ini yang atas ya, cabai rawit sama timun 8,5 kilo. Jadi hari ini kita membawa cabai-cabean. Semoga laris, bismillahirrahmanirrahim, dengan modal 800. Beginilah kondisi setelah saya tata serapi mungkin, dan kita jual mayoritas 2 kali lipat atau seperti biasanya. Oke, saya layani teman-teman dulu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Itu tadi sekedar cuplikan saja karena menurut saya rame, tapi nggak sampai siang. Dan alhamdulillah mayoritas habis ya. Ada juga yang sebagian masih ada sisa. Alhamdulillah kita pulang.
Sudah sampai di rumah dan dagangannya ini di dalam obrok juga lumayan masih banyak. Untuk dedaunannya kurang lebih masih 1 kiloan. Kemarin kita membawa 4 kilo. Ini gobesnya cuma kelong berapa gitu, nggak tahu ya. Akhir-akhir ini gobes nggak begitu laku, padahal harganya mahal dari sana, dan kita pun jualnya juga termasuk murah. Beli 55 dijual 8.000 kan juga termasuk murah. Dan ini sisanya sudah kita tata di lapak rumah, dan kita bisa menjualnya dengan santai di rumah, dan sisanya juga lumayan banyak untuk pakcoynya, padahal kita cuma membawa 5 kilo. Ini bawang brand dan seledri. Kenapa sih kita harus menjualnya lebih mahal, bahkan 2 kali lipat dari harga jual kalau memang bisa, selama harganya di bawah 5.000? Ya karena ini contohnya, ketika sisa diusahakan modal sudah kembali ya, karena kalau sayurnya masih sisa sedangkan modalnya belum kembali, resikonya sangat berat. Kita hitung pendapatan kita hari ini. Kemarin modal 800 dari rumah, kemudian untuk bensin 20.000, sampai pasar mendapat tambahan 80.000. Karena hasil jualan tomat beberapa waktu yang lalu kan saya titip tomat ke Pak Sugeng, akhirnya dipotong itu. Jadi kita anggap saja modal hari ini 880 dari kesemuanya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkannya 850 ditambah ini 26 tadi, berarti kurang 4.000. Tadi ditambah lagi 15.000 untuk bayar kerupuk, ditambah tuku jajan anak kayak mau 20.000, bayar kresek 17.000, kemudian dan bayar lain-lain, dan juga ketelanya belum dibayar 15.000. Totalnya 951, dipotong ke modal awal dan yang kedua jadi 1, ini 880. Hari ini kita untung 71.000 rupiah, itu yang cash ya. Sedangkan yang sisanya itu ya belum dihitung, yang jelas sudah seratusan ribu itu masih ya. Jadi ini ya teman-teman, alasannya kenapa harus jual mahal ya seperti ini, karena antara ekspektasi di awal per kilonya kan kita hitung untungnya besar-besar, 3.000 per kilo. Jika satu kresek 10 kilo berarti kita bisa mendapatkan per kresek 30.000, kalau kasarnya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan akhirnya kita juga mendapatkan keuntungan yang ternyata kadang nggak ketok gur balik modal. Kenapa keuntungannya harus besar setiap kilonya? Karena yang pertama untuk mengantisipasi sisa yang seperti tadi ya, sisa yang lumayan besar dengan harga kulaknya pun juga besar, berarti kita sama halnya menimbun uang yang besar. Kemarin saya modal 880 saja, itu hari ini yang sampai rumah uangnya cukup modalnya saja 850-an, lebih 26 ya kita anggap balik modal tok. Padahal secara perinci penghasilan hari ini saya untung 71.000. Loh, yang 71.000 kemana Pak? Ya untuk bensin, untuk plastik, untuk makan, untuk jajan dan lain-lain. Ya itu makanya keuntungannya harus mengambil lebih besar. Selain itu juga untuk menanggulangi barang dagangan yang sulit dijual. Jadi untuk harga-harga kulak yang lebih rendah dan peminatnya tinggi, kita mengambil untung yang tinggi. Misalnya seperti lalapan, kita kulaknya cuma 5.000, jualnya 15. Belum kok besar sekali Pak? Iya, itu untuk menutup gobes. Gobes kan lagi naik, harganya 55, kita jual hanya 8.000. Berarti kan kita cuma ambil untung 2,5. Itu pun kalau sekilo biasanya timbangannya lebih, itu per kilo. Kadang 8,5 kita bulatkan hanya 8.000. Berarti
kotornya 2,5, bersihnya kurang lebih hanya 1.000. Itu pun tadi nggak habis, cuma laku sekitar 2 kilo lah. Yang seperti itulah kita ambilkan dari barang-barang yang kita ambil untungnya lumayan besar. Dari misalnya kalau saya biasanya dari wortel, kemudian lalapan, kemudian tomat nggak seberapa, tomat, kemudian pokoknya yang tingkat apa ya, kebutuhannya itu lebih tinggi, tomat, wortel, lalapan, timun, yaitu kurang lebih yang itu. Kalau kacang mah kadang ngambilnya cuma 500 per ikat. Seperti itu juga kita ambil keselamatan andaikan nggak habis dari yang apa namanya, yang murah tapi jualnya mahal. Itu untuk menutup yang mahal-mahal tapi nggak begitu laku. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan, oh berarti uang jualan sayur itu rakus-rakus sambil untungnya besar. Enggak. Kalau Anda masih belum percaya kenapa harus besar, ya silakan coba jualan sayur dengan ambil keuntungan 2.000 saja. Kalau nggak gitu bisa dites, kalian menjual sayur cukup balik modal saja. Jadi dari sananya misal zaman habis 500.000, dengan harga jual disamakan saja. Dari sana andaikan 5.000 per kilo, saman ecer 5.000 per kilo jajal. Nanti andaikan habis total, kira-kira bawa uang berapa? Mungkin nggak ada 300. Karena kita itu nggak sadar ketika nimbang itu banyak timbangan-timbangan yang tidak terhitung, yang terbuang. Wih urung lak keterak sing ngenyang. Wah, jangan berat pokoknya. Ya sekarang lebih itu ya. Jadi harus saling memahami, saling mengerti, dan golek amane. Jangan hanya mencari laris tapi malah bobrok. Wis mending rodok larang didik, yang penting podo mlakune, untung konsumen nggak kecekek, kita nggak rugi. Cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga tetap lancar usahanya. Yang masih baru tetap semangat, jangan putus asa. Oke, salam sayur Indonesia.